Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh Maudirani, NPM 1813031026. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi dari ekonomi pembangunan mulai dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan adalah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini, seperti yang telah disampaikan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, menggunakan istilah pembangunan bagi permasalahan dalam perekonomian negara-negara berkembang. Kemudian, materi yang kedua yaitu ciri-ciri dari negara berkembang. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh negara berkembang. Yang pertama yaitu standar hidup yang rendah, kemudian yang kedua yaitu tingkat produktivitas rendah, kemudian yang ketiga ada tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggung jawab yang tinggi, selanjutnya ada tingginya tingkat pengangguran, kemudian yang kelima ada ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer, kemudian yang keenam ada dominasi negara maju, yaitu ketergantungan terhadap negara maju. Nah, beberapa dari negara berkembang umumnya memiliki ciri-ciri tersebut, gitu, termasuk di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga adalah mengenai teori-teori ekonomi pembangunan. Dalam penyampaian teori-teori ekonomi pembangunan ini terdapat beberapa sumber atau mazhab yang menyampaikan mengenai ekonomi pembangunan. Yang pertama yaitu ada mazhab klasik, di mana mazhab klasik ini terdiri dari beberapa para ahli atau peneliti, di mana yang pertama adalah Adam Smith, kemudian ada David Ricardo, dan ada Thomas Robert Malthus. Nah, kemudian yang kedua adalah mazhab historismus. Di mazhab historismus ini terdapat beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Friedrich List, kemudian ada Bruno Hildebrand, ada Karl Bacher, dan Rostow. Nah, yang ketiga itu ada Karl Marx, dan yang terakhir ada teori Schumpeter. Nah, dari beberapa mazhab tersebut memiliki karakteristik dan pengertiannya masing-masing, yaitu mengenai ekonomi pembangunan. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai unsur-unsur perkembangan ekonomi. Nah, terdapat beberapa unsur dalam perkembangan ekonomi, di mana penduduk dan tenaga kerja ini adalah sebagian besar dari penduduk dan tenaga kerjanya itu, yaitu negara-negara berkembang ditandai dengan adanya kemiskinan, gitu. Jadi kayak banyak penduduk dan tenaga kerja di negara-negara yang berkembang itu masih banyak penduduk yang miskin. Nah, kemudian pertumbuhan penduduknya oleh negara-negara berkembang itu tuh sangat cepat, gitu, pertumbuhannya. Nah, kemudian tahap perkembangan penduduknya itu tuh bisa ditandai oleh beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu sekitar pada tahun ke 1900 sampai 1920 itu tingkat perkembangan penduduknya itu lambat. Kemudian yang kedua itu ada akhir tahap pertama, yaitu tahap dari 1920 tadi akhirnya sampai dengan 1950 itu ditandai dengan penurunan tingkat kematian, namun tingkat kelahiran tidak mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu sesudah Perang Dunia Kedua itu tingkat kematian mengalami penurunan lebih lanjut, sedangkan tingkat kelahiran tetap tidak mengalami perubahan. Nah, seperti yang ada di layar berikut, ada materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan perkembangan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa tahapan-tahapan ya menurut para ahli. Yang pertama itu ada Adam Smith, kemudian yang kedua ada Karl Marx, kemudian yang ketiga ada Rostow. Nah, jadi di situ kayak menurut Adam Smith itu tahap perkembangan ekonomi yang pertama itu adalah masa perburuan, kemudian yang kedua adalah masa berternak, yang ketiga yaitu masa bercocok tanam, kemudian ada masa perdagangan,
dan ada tahap perindustrian. Nah, sedangkan menurut Karl Marx, tahap-tahap perkembangan ekonomi yang pertama yaitu feudalisme, kemudian ada kapitalisme, dan ada sosialisme. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan ekonomi menurut Rousseau. Yang pertama yaitu adalah perekonomian tradisional, kemudian ada prakondisi tinggal landas, kemudian ada kondisi tinggal landas, dan ada tahap menuju kedewasaan, dan yang terakhir adalah tahap konsumsi massa tinggi. Jadi tahapan perkembangan ekonomi ini memiliki berbagai macam yang berbeda menurut para ahlinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe perkembangan ekonomi. Nah, tipe-tipe perkembangan ekonomi ini tuh memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama yaitu perkembangan ekonomi di negara barat atau negara Eropa. Kemudian ada perkembangan ekonomi di Jepang. Kemudian ada perkembangan ekonomi Soviet atau Uni Soviet. Nah, yang pertama yaitu perkembangan ekonomi di negara-negara barat atau negara Eropa ya. Yang pertama adalah ditandai dengan cirinya pembangunan secara spontan. Ada faktor-faktor di antaranya yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama yaitu akumulasi kapital yang didasarkan atas pinjaman yang berbunga terlarang. Kemudian yang kedua ada struktur masyarakat didasarkan atas agama dan paham feudal. Kemudian yang ketiga yaitu produksi dibatasi dan diatur berhubungan dengan kualitas. Nah, sedangkan perkembangan ekonomi di negara Jepang itu perkembangan ekonomi yang dipimpin dan dibiayai oleh sektor swasta. Nah, Jepang ini mengalami perkembangan ekonomi yang diatur oleh pemerintah dengan menggunakan kelas feudal sebagai alat dan dengan bantuan pemerintah untuk menjadikan kelas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan perekonomian di Uni Soviet atau negara-negara berkembang contohnya. Nah, masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang ini sebenarnya sudah dipersoalkan sejak selesainya Perang Dunia II. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka diharuskan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah tersebut gitu. Jadi seperti menyelidiki secara perspektif cara bagaimana masalah itu terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat umum perkembangan ekonomi. Nah, terdapat beberapa syarat-syarat dalam perkembangan ekonomi. Menurut Baldwin, syarat utama sekaligus fondasi perkembangan ekonomi adalah adanya kekuatan dari dalam. Nah, maksudnya adalah kekuatan yang ada dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Jadi memang sudah ada kemauan dari masyarakatnya itu sendiri untuk memberantas perekonomian yang ada di negaranya. Kemudian kekuatan dari dalam itu maksudnya adalah kekuatan untuk berkembang. Kemudian yang kedua adalah mobilitas faktor produksi. Kemudian yang ketiga ada akumulasi kapital. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini terdapat beberapa kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu perdagangan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah ketidaksempurnaan pasar. Kemudian yang keempat adalah pengangguran. Kelima, dualisme ekonomi. Kemudian yang keenam adalah iklim tropis. Ketujuh ada kebudayaan yang tidak ekonomis. Kemudian kedelapan ada produktivitas yang rendah. Dan yang kesembilan adalah jumlah kapital. Baik, lanjut ke selanjutnya yaitu jika tadi kita membahas tentang kesulitan-kesulitan, maka sekarang kita akan bahas mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi, di mana secara umum permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nah, masalah-masalah itu tuh sudah memang benar-benar mendasar pada negara-negara berkembang gitu. Karena hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu ada industri substitusi impor.
Nah, industri substitusi impor ini adalah suatu kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Nah, hal ini didasarkan pada anggapan bahwa sebuah negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing. Sehingga dengan mengembangkan produk industri dalam negeri, istilah ini tuh lebih mengacu pada kebijakan ekonomi pembangunan pada abad ke-20. Namun sudah diusulkan pada abad ke-18. Oke, lanjut ke selanjutnya mengenai kebijakan ekonomi dalam negeri. Nah, kebijakan ekonomi dalam negeri ini peran pemerintah dalam sistem ekonomi yaitu diperlukannya adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang bersifat kuat. Ada juga yang bersifat lemah, itu ditandai dengan negara kapitalis. Untuk Indonesia sendiri itu menganut sistem ekonomi campuran dengan mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat. Kemudian, apa saja sih kebijakan yang ada dalam negeri? Di antaranya adalah kebijakan sektor ekonomi seperti pertanian, industri, kemudian ada jasa. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan keuangan negara seperti dengan perpajakan, bea cukai, anggaran pemerintah dan lain sebagainya. Ketiga ada kebijakan moneter seperti dengan jumlah uang beredar, suku bunga, kemudian ada inflasi, pengkreditan dan lain sebagainya. Ada kebijakan ketenaga kerjaan seperti penerapan upah minimum. Ada juga kebijakan kelembagaan ekonomi seperti BUMN, koperasi, perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian jika tadi kita membahas tentang kebijakan ekonomi dalam negeri, lalu pada kesempatan yang kali ini akan membahas mengenai kebijakan ekonomi luar negeri, di mana kebijakan itu terdiri dari kebijakan promosi ekspor, kemudian ada substitusi impor, dan ada kebijakan proteksi industri. Nah, kebijakan hubungan ekonomi luar negeri ini contohnya ya salah satunya adalah kebijakan neraca pembayaran seperti pengamanan cadangan devisa negara, kemudian ada kebijakan perdagangan luar negeri seperti tata niaga mengenai ekspor dan impor, kemudian ada kebijakan penanaman modal asing seperti perizinan investasi langsung, yaitu investasi tidak langsung dan usaha-usaha patungan lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.